royok. Makanya tadi saya bilang, Anda lihat hari-hari ini, Islam di Indonesia jelas sekali. Semua orang yang sedang melawan Panji Gumilang dan Al Zaitun, ya saya jamin 1.000.000%, mereka adalah Islam-Islam yang bangsat, saudara. Mereka adalah Islam-Islam yang ingin mendirikan khilafah di Indonesia. Ridwan Kamil sekalipun, MUI, siapa lagi? XFPI, siapa lagi, saudara? NU-nya sekalian, saudara. Sekalian NU-nya sekalian. Ikut komentar semua. Siapa aja kemarin itu NU-nya itu? Banyak sekali, saudara. Yang belum komentar, Buya Sakur nih. Saya belum tahu Buya Sakur belum komentar apa-apa tentang Al Zaitun. Nah, sudah itu sangat nasionalis, sangat mengakomodasikan banyak budaya, dan praktek-praktek dalam wisuda itu sangat nasionalis, sangat mengakomodasikan banyak budaya, banyak kultur. Coba saudara, kalau ada sebuah pesantren ini waktu acara wisudanya Al Zaitun bulan lalu, mereka pakai ini ya gamelan, saudara ya, dan berbagai macam kultur masuk di sana, coba. Bayangin saudara, kalau negara Islam begini ya bagus, saudara. Orang Islam ini kelihatan mana Islam-Islam yang mau mendirikan khilafah adalah Islam-Islam yang sedang melawan Panji Gumilang. Islam-Islam yang baik itulah Islam yang sedang mendukung Panji Gumilang. Contohnya Dr. Koni, saudara ya. Ibu Koni juga mendukung Panji Gumilang loh, saudara ya. Nanti Dahlan Iskan, Ibu Koni, coba orang-orang baik semua loh nih, saudara. Terus siapa lagi yang bekas pengurus MUI yang kemarin di TV One itu, yang diwawancarai oleh Ade Armando, saudara, oleh Nong siapa itu ya. Coba Anda lihat, itulah orang-orang Islam yang baik, saudara. Ya, kelihatan sekali ya. Udah kelihatan Ridwan Kamil ini penjahat, saudara. Waduh, serem, saudara. Bentar, ini ada imigran Timur Tengah ini. Siapa ini imigran Timur Tengah nih? Sebentar, ya udah kasih lewat dulu dah. Imigran Timur Tengah. Halo, shalom. Ya, Shalom. suaranya kecil banget ya. Bentar. Mungkin punya saya kecil. Ya, silakan. Shalom. Iya Pak, saya selamat malam. Malam. Saya lihat berita di Prancis ya. Saya lihat itu keturunan Aljazair dan Middle Eastern itu melakukan kekacauan di Prancis. Itu bisa kayak gitu sebenarnya kenapa ya Pak ya? Apakah ada residu-residu dari sisa-sisa penjajahan Eropa atau tidak? Saya nggak tahu ya Pak, tapi memang kayaknya mereka melakukan itu karena kebencian terhadap agama ya Pak ya. Dan kira-kira Pak, nasib Eropa itu bagaimana ya Pak ya? Apakah nanti akan dikuasai oleh ajaran orang Timur Tengah itu atau bagaimana ya? Karena menyedihkan juga ya, karena yang membangun peradaban di sana kan pribumi Prancis, tapi kok yang galak orang Timur Tengah itu Pak. Itu aja sih Pak, serem banget. Sampai dibakar-bakar, sampai punya toko sampai dihancur-hancurin. Ngeri Pak, itu aja Pak. Saya tambahin dikit boleh nggak apa-apa? Ya. Ini imigran Timur Tengah ini. Itu kejadiannya asal mulanya itu kan biang keroknya ya. Ini anak muda nyetir mobil, lampu merah dia tembus. Nah ditangkaplah, disetoplah sama polisi. Begitu disetop sama polisi, dia nggak mau nyerah, malah tancap gas. Polisinya mau ditabrak. Ya polisi open fire, tembak, mati.
Nah ini memang udah tingkah laku si kadrun ini dari Afrika, Islam semua ini. Sekarang Islamnya ngamuk di masjid-masjid disiarkan untuk melawan pemerintah. Ini kan balik lagi nih tingkah laku bottom line, tingkah lakunya orang-orang Islam. Nah, Perancis ini terlalu bebas. Sampai sekarang ini Jerman juga terlalu bebas. Masukin orang-orang dari negara-negara Islam yang nggak ada juntrungnya ini ya kacau balau. Tapi mereka udah insyaf sekarang orang-orang Perancis ini. Jadi sejak berapa puluh tahun ini, kamu kalau nama lu berbau Islam, cari kerjaan aja kagak bisa deh. Keluargamu semua, kalau ada yang berbau Islam namanya atau backgroundnya, kamu cari kerjaan biarpun kamu S2, S3 nggak bisa dapat kerjaan deh. Jadi Iya. mereka larinya ya itu buka toko-toko seperti 7-Eleven, toko-toko gitu, Tapi Kak, pom bensin. Tapi kalau umpama itu sekarang kita ngomong, kalau itu anak nurut sama polisi, dimintain SIM, dimintain surat, nurut aja deh. Kamu udah salah, running red light, lampu merah ditembus. Itu bakal ditembak nggak? Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin ditembak. Ya, ya, itu tingkah laku mereka. Terus sekarang yang disalahkan pemerintah. Habis gitu ngerusak, bakar-bakar mobil, ngerampok toko-toko. Apa hubungannya toko-toko dirampok sama kejadian yang sebenarnya? Itu mereka opportunity saja, nyari kesempatan untuk ngerampok. Sama betul juga betul di Amerika betul. juga sama Pak, sama Amerika orang-orang yang hitam-hitam ini aduh cari kesempatan Ne- mau ngerampok ya ngerampok. Negro-negro itu emang biadab juga itu. Ya memang Dan emang emang sebenarnya ajarannya di sana ya itu cuma merampok, maunya ngerampok, suruh kerja malas ngerampok. Ya enggak, itulah ada lagi ceritanya. Pak. Di Eropa ini kan juga kan perempuan kulit putihnya kan juga kalau nggak salah banyak yang dibunuh karena telah diperkosa kan sama negro-negro dan orang Afrika Utara ini apa. Kok orang Perancis ini kok atau orang Eropa yang lainnya kok diem aja ya, kayak tidak melakukan apa namanya geger gitu atau melakukan pembersihan macam Adolf Hitler gitu Pak. Kok kayaknya mereka jadi kukot ya namanya, kalau kalau video porno itu kan kukot namanya kan. Jadi uh, Ya mereka udah sadar sekarang tapi udah terlambat, yang masuk udah banyak, udah beranak, bercucuk, tapi pikirannya ibarat kan masih ya, kadrun semua. Ya repot. ibaratnya istrinya dipakai sama negro-negro atau orang Timur Tengah kayaknya biasa aja gitu, tidak melakukan pembunuhan balik balik merusuh gitu atau pembersihan macam Adolf Hitler sebagaimana gitu. Saya Ya, sebenarnya jujur Pak merindukan itu Pak, ya sosok nggak macam bisa Adolf. dong, itu kan ada hak faktor kemanusiaan yang nggak bisa begitu juga dong, Ah, semacam Hitler gitu nggak bisa, mereka nggak mungkin berbuat gitu. Tapi sekarang ini mereka cari penyelesaiannya gimana? Ya nggak ada penyelesaian, mereka udah bagaimana mereka soalnya sudah Eropa terlalu terbuka, makanya waktu itu sudah saya sangat sudah setuju dengan campur baur Pak. udah Ibaratnya beranak Bapak bercucuk, terus lu mau ngapain? ibaratnya Bapak punya anak nih, kawin campur dengan darah darah imigran Timur Tengah itu atau keturunan negro Pak. Kan Ya rusak Pak. tapi otaknya udah kadrun, terus lu mau ngapain? Iya kan? Iya, Ya itulah Adolf Hitler persoalannya. itu Pak. Perlu Ya kita namanya Adolf Hitler Pak. itu aja deh Pak Pol. Emang repot, tapi Eropa masih terbuka. Makanya saya ini paling setuju waktu Donald Trump jadi presiden. Semua orang yang dari negara Islam diblok, nggak boleh masuk, itu aja. Ya udah deh Pak Jujur Pol, thank sebenarnya, you. jujur sebenarnya saya apa ya, merindukan pemimpin macam Adolf Hitler juga Pak. Karena sudah kacau itu, Eropa itu butuh namanya pembersihan Pak. Nah, Pembersihan dari itu mah pikiran kacau loh. Mana boleh history diulang lagi Pak? Nggak bisa dong. atau deportasi Pak, deportasi Nah, mungkin kalau di keseluruhan gitu. kalau deportasi di Amerika udah mulai Pak. Atau penukaran gitu misalnya kan, sistem penukaran. Jadi misalnya transfer pemain gitu, pemain agama dari mana yang ada di minoritas negara beragama dipindahkan, ditukar gitu Pak. Kayaknya Enggak ya lebih mereka. mantap gitu Iya, kalau kalau mereka bisa. berbuat kriminal, kalau di US mereka dideportasi di negara asal, dibalikin. Kalau di US ya, kalau di Eropa saya nggak tahu, Pak.
Thank you Pak Po. Ya itu aja sih Pak. Kayaknya Kristen ini agama lemah jadinya dibikin ini Pak. Jadi mengorbankan anak cucu Pak jadinya Pak. Masa peradaban yang sudah dibangun sedemikian lama gitu hancur karena imigran Timur Tengah ini. Dan APBN mereka habis disedot untuk orang-orang imigran Timur Tengah ini. Wah ini ngeri Pak. Enggak lah, nggak habis. Belum Nggak lagi habis. pemain bola. Udah kita pikirin Indonesia aja lah Pak, model kayak UAS. Nggak lah, mereka terlalu pinter Pak. Pak, Apa? Islam itu sudah berinteraksi dengan Eropa sejak tahun 700 Pak. Sampai hari ini Eropanya nggak jadi Kristen Pak. Indonesia itu berinteraksi dengan Islam, Nusantara itu ya tahun 1300-an, 1200, 1300. Cuman 1 abad langsung jadi Islam semua, Pak. Beda Pak kulturnya, Pak. Tapi Maaf ya, saya bukan ngeledek ya, bukan menghina apa-apa. Orang Eropa ini terlalu pinter, Pak. tapi mereka beranak cucu lambat Pak, sedangkan imigran Ya bukan, yang dia kejadian kalau sampai kepaksa nanti kayak Nazi lagi, kejadian lagi, genosida, Pak. Bisa dibasmi habis-habisan, Pak. Eropa itu Oh. udah pernah melakukan beberapa kali loh Pak, nggak cuma sama orang Yahudi loh Pak. Ya, mereka kalau perang itu ngeri Pak, zaman dulu Pak. Dan kalau itu sampai dibangkitkan lagi, mereka ngeri Pak. Saya kasih tahu ya, mereka tuh orang-orang Jerman itu perempuan-perempuannya sekarang semua pegang pistol Pak di tasnya Pak. Karena kejadian sejak di kolon itu ada 2 perempuan Jerman diperkosa sama orang Arab ini. Ya, di kolon itu tahun 2000 berapa itu saya baru masuk itu ya, 2018 kalau nggak salah ya. Makanya mereka punya pistol. Sejak saat itu gila-gilaan. Mungkin kalau begitu orang wakbar di Jerman itu langsung diringkus Pak. Nah itu dia Pak, itu kenapa? Karena kan misalnya kan ada geger nih diperkosa mati gitu. Kenapa pribumi Eropa gitu kagak melakukan yang sama seperti yang dilakukan? Nah, barbar dong, biadab dong Pak. Orang Eropa kan nggak biadab begitu, nggak kayak orang Islam ini Pak. Lalu apa bedanya sama orang Islam itu? Biadab dong. Itulah cara yang beradab. Bagus itu Pak. Enggak dong, itu kan katamu bagus. Nah itulah makanya kalian mudah dikuasain sama Islam. Nah, karena kalian berpikirnya seperti itu. Di sini ya, kita yang salah itulah yang dihukum. Jadi nggak bisa satu orang salah tuh semuanya berarti ngawur semua, enggak. Tetap mereka berhati-hati, mereka langsung mereka bikin riset. Ada risetnya Pak, riset peer group itu ya, riset peer group. Kenapa? Ini dulu jangan dipotong dulu Pak, Bapak berasumsi terus dari kemarin. Ya, tak kasih tahu supaya jangan nanti menyesatkan, dan Bapak juga jangan tersesat juga cara berpikirnya. Orang Eropa ini ya, yang pertama kali menghapuskan perbudakannya ini orang-orang kulit putih ini, Pak, orang Kristen ini. Dan mereka cara berpikir kultur Eropa. Apa kultur Eropa? Kristen. Cara berpikir walaupun mereka sudah pernah tersesat karena dogma agama ya. Tetapi tetap kultur Kristen itu ada. Kultur Kristen itu ada. Humanisme lahirnya di sini. Mereka tahu kalau yang salah satu orang itu yang dihukum. Lalu mereka apa nggak tahu? Mereka masukkan orang-orang geblek ini ke dalam Eropa ini jadi imigran. Mereka tahu. Mereka sudah ada risetnya. Ada banyak sekali riset penelitian ya untuk memasukkan mereka. Ada banyak, setiap tahun itu ada ratusan riset doktoral untuk perilakunya ini. Cuman mereka melakukan riset itu untuk suatu policy. Tapi nggak boleh riset-riset itu kemudian untuk memframing bahwa itu nggak benar, nggak bisa. Ya, itu nggak boleh. Jadi Bapak harus bedain, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu di framing ya, oh ini Paul ini Wanes, Paul ini Trinitas. Tahu nggak? Paul ini Wanes ini, kalian nggak tahu pengajarannya saya, banyak mana itu orang-orang Indonesia itu baru ngomong apa dikit aja, taunya dikit tapi rasanya taunya banyak banget. Kalau di sini enggak Pak, di sini hati-hati sekali orang ngomong. Apakah Muhammad pedofil? Bukan, karena pedofilia itu artinya berkali-kali melakukan terhadap anak kecil. Kalau cuma sekali namanya bukan pedofilia, itu memang kulturnya Arab begitu. Tapi orang-orang Arab yang lainnya pedofilia begitu loh, karena sukanya sama anak kecil. Gitu. Nah, tahu nggak bedanya? Makanya nggak bisa. Di Prancis itu ditangkepin semua 700 orang. Yang salah ya ditangkap, nggak urusan. Tegas.
Ribuan masjid ditutup kemarin di Prancis. Tegas mereka. Bisa nggak Prancis apa Eropa dikuasai Islam? Nggak bisa, Pak. Sudah 1400 mereka 1400 tahun, susah sekali, Pak. Sekalinya kemarin Andalusia kena diambil lagi, Pak. Mereka di sana sebentar diusir lagi. Diusir, Pak. Usirnya kejam sekali, Pak, cara ngusirnya, Pak. Ini nggak bisa. Mereka sudah tahu dari zaman perang salib, kekejamannya orang-orang Islam ini. Mereka sudah tahu. Hanya mereka membedakan mana yang itu urusan personal, mana yang itu grup, mana mereka punya risetnya dan mereka sangat hati-hati sekali. Nggak kayak di Indonesia, Pak. Oh, PKI bunuh, gampang sekali ngomongnya begitu. Di sini kulturnya Kristen, Pak. Nggak sedikit senggol bacok, promo corah tadi itu yang saya bilang promo corah. Gitu. Atau mungkin Pak, mereka sebenarnya merasa jangan, sudah salah semua, pikiranmu salah semua, hapus semua, diformat semua, salah semua pikirannya, ya udah dihapus semua, pikiranmu salah semua, karena semuanya mungkin saya tinggal di sini, saya berhidup dengan mereka, saya akademisi, ya saya juga mengajar di Bible College mereka, saya berinteraksi dengan para ilmuwannya mereka, dengan politikusnya mereka. Ya, jadi kalau saya itu nggak suka nggak boleh. Hati-hati kamu sedang memframing orang, ya. Hati-hati loh, semua kata asli jangan. Nah, terus kamu ngomong-ngomong mana-mana, kamu jadi penjahatnya nanti, kamu jadi fitnah nanti. Hati-hati ya, kalau ngomong sesuatu itu sebelum melontarkan di tempat umum itu, Anda nggak boleh melakukan atau jangan-jangan karena ini, jangan-jangan. Nah, itu hati-hati kalau di tempat umum tuh nggak boleh. Karena yang dengar orang banyak nanti jadi fitnah. Ya, nggak boleh ya. Oke, udah cukup. Begitu saudara, ya itulah bedanya. Saya sedang tunjukkan ke Anda. Nggak boleh Anda berpikir negatif semua. Apakah semua orang jahat? Enggak loh, semua orang nggak tentu jahat. Cuman memang orang-orang Arab ini yang datang kemari tidak semuanya sedang mencari perlindungan. Ada yang memang mereka niat mau jahat. Sehingga orang-orang niat mau jahat ini kemudian merusak yang lain. Orang-orang Islam apakah semuanya jahat? Tidak, saudara. Banyak orang Islam yang niatnya baik. Contohnya Panji Gumilang. Contohnya Dahlan Iskan. Ibu Koni orang Islam, saudara. Lalu bagaimana bisa orang Islam yang baik-baik ini malah dikeroyok? Makanya tadi saya bilang, Anda lihat hari-hari ini, Islam di Indonesia jelas sekali. Semua orang yang sedang melawan Panji Gumilang dan Al Zaitun, ya saya jamin 1.000.000%, mereka adalah Islam-Islam yang bangsat, saudara. Mereka adalah Islam-Islam yang ingin mendirikan khilafah di Indonesia. Ridwan Kamil sekalipun, MUI, siapa lagi? XFPI, siapa lagi, saudara? NU-nya sekalian, saudara. Sekalian NU-nya sekalian. Ikut komentar semua, siapa aja kemarin itu NU-nya itu. Banyak sekali, saudara. Yang belum komentar, Buya Sakur nih. Saya belum tahu Buya Sakur belum komentar apa-apa tentang Al Zaitun. Nah itu, saudara ya. Si Shihab, Quraisy Shihab belum komentar apa-apa, saudara. Atau nggak berani, saudara. Ya. Dahlan Iskan udah ngomong tegas sekali ya. Ini coba saya tampilkan ini ya. Saya tampilkan, saudara, Dahlan Iskan. Sudah itu sangat nasionalis, sangat mengakomodasikan banyak budaya dan praktek-praktek dalam wisuda itu sangat nasionalis, sangat mengakomodasikan banyak budaya, banyak kultur. Coba, saudara, kalau ada sebuah pesantren ini waktu acara wisudanya Al Zaitun bulan lalu, mereka pakai ini ya, gamelan, saudara ya, dan berbagai macam kultur masuk di sana, saudara. Bayangin, saudara, kalau negara Islam begini ya bagus, saudara. Masalah ini dia bukan negara Islam loh. Zaitun bilang, si Panji Gumilang bukan negara Islam loh. Ya, mereka tidak mendirikan negara. Dulu mungkin seperti tuduhannya orang-orang, tapi orang masa tidak bisa bertobat. Setelah dia orang ada pencerahan, saudara. Hanya bedanya ada yang ngomong, ada yang enggak, ya kan? Kemudian resepsi wisudanya juga pakai gamelan Jawa.
lagunya Caping Gunung tadi. Kemudian saya lihat ada band Keroncong, dan yang menyanyi Jawa tadi adalah para guru dan para karyawan yang ada di sini. Coba saudara, bahasa malah nggak pernah ditegur sama MUI, saudara bilang wayang haram. Pernah nggak MUI negur? Nggak pernah. Karena MUI itulah sarang teroris sesungguhnya. MUI itulah bajingan sebenarnya. MUI itulah penjahat yang sebenarnya, saudara. Kemudian tadi musik di sela-sela orang pidato itu pakai gamelan Sunda. Yang nabuh gamelan juga orang-orang karyawan di sini, sehingga apalagi yang disebut intoleran. Jadi yang ngomong yang intoleran itu yang intoleran. Taman Pak Dalam. Saudara ya, yang ngomong intoleran itu, ya itulah yang intoleran, saudara. Ya ingat, beliau ini wartawan senior, saudara. Dia datang, dia observasi, saudara. Oh, cuman pura-pura, nggak apa-apa, saudara. Tetapi semua orang mata memandang. Itulah Indonesia yang benar. Itulah Nusantara. Itulah Pancasila yang benar. Yang ditontonkan itu. Pura-pura enggak urusan, saudara. Yang penting itulah yang dipertontonkan. Daripada MUI, ya kulkas aja dilabelin halal. Jangan-jangan sampai nanti kondom sama... kondom pun nanti dilabel halal juga, saudara, nanti kan. Iya kan? Makanya kudu bersyahadat. Compong ini, saudara. Compong ini MUI ini memang edan, saudara. Geblek. Wow, Al-Zaitun korup. MUI berapa banyak korupnya? Balik lagi, saudara. Kenapa Habib Rizik tidak pernah, ya, Habib Rizik, Kainama yang sudah terang-terangan mengganggu ketertiban? Kenapa nggak pernah MUI itu malah dikasih penghargaan, saudara, sama MUI itu? Ya, Kainama sama siapa Mualaf Center dan yang orang-orang Islam itu yang suka menghina Kristen itu ya, malah dikasih penghargaan. Kan bangsat ini MUI ini, saudara. Anda nggak ngamatin itu, saudara. Harusnya MUI itu nah kalau mau demo beginian bikin yang gede sekalian, saudara. Bubarkan MUI, tandingan sekalian. Sana demo kita bikin ribuan, saya cucuk kita cari duit, kalau perlu kita carikan uang ratusan juta, gerakan massa demo, bubarkan MUI. Cucuk, saudara. Wah, kalau perlu kita sepakat sama-sama, saya akan bujuk semua pengurus, saudara ya. Kalau ada yang berani menggerakkan massa sampai puluhan ribu, mau kita ada saldo berapa nih? Kalau perlu kita kerahkan semua nih. Ya, Sandamaris, Damar Kasih, saldonya semuanya, saudara ya, untuk kegerakan ini, saudara. Kalau perlu, ruwet, memang harus begitu, saudara. Di Indonesia itu kalau Anda nggak bikin ruwet, Anda nggak akan didengar. Contohnya saya. Siapa yang mau dengerin Ade Armando? Nggak ada. Siapa yang mau dengerin siapa lagi? Orang-orang itu yang pada teriak-teriak. Begitu saya jeder begitu, langsung didengar, saudara. Bener kan? Ini saya belum bikin ruwet lagi aja, saudara. Bisa tak bikin ruwet lagi, ruwet beneran, saudara. Saya belum bikin ruwet lagi ini, saudara. Jadi, saudara, intinya, ya, siapapun hari ini, Anda lihat, pemisahan ya, antara Islam yang bangsat, Islam yang bajingan-bajingan ini, ya, hari ini Anda melihat, ya, semua orang-orang Islam ini kelihatan, mana Islam-Islam yang mau mendirikan khilafah, adalah Islam-Islam yang sedang melawan Panji Gumilang. Islam-Islam yang baik, itulah Islam yang sedang mendukung Panji Gumilang. Contohnya Dr. Koni, saudara ya. Ibu Koni juga mendukung Panji Gumilang loh, saudara ya. Nah, di Dahlan Iskan, Ibu Koni, coba orang-orang baik semua loh ini, saudara. Terus siapa lagi yang bekas pengurus MUI yang kemarin di TV One itu, yang diwawancarai oleh Ade Armando, saudara, oleh Nong siapa itu ya. Coba Anda lihat, itulah orang-orang Islam yang baik, saudara. Ya, kelihatan sekali ya. Udah kelihatan Ridwan Kamil ini penjahat, saudara. MUI jelas penjahat. Tadi ya, semua ustadz semua NU sampai saya pokoknya yang komentar semua itu yang melawan Panji Gumilang itulah penjahat-penjahat itu. Siapa Islah Bahrawi, siapa itu penjahat, saudara, itu jelas. Udah jelas, saudara. Ya. Hati-hati ya, saudara ya. Oke.